Shalom, damai di hati, puji syukur kepada Maha Besar Tuhan di dalam Yesus Kristus untuk kasih dan perkenanannya bagi kita, sehingga di hari yang baru ini kita pun sudah merancangkan berbagai rencana dan cita-cita untuk kita kerjakan atau kita kelola. Namun, tentu bagi setiap orang percaya, maka kita pun akan memanfaatkan waktu di awal hari anugerah Tuhan ini dengan membaca dan merenungkan firman. Untuk itu kita memohon pertolongan dan hikmat Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepadamu di hari ini, di dalam satu kesadaran betapa kami membutuhkan Engkau, sebab di luar Engkau sia-sialah segala sesuatunya. Maka di dalam pemahaman itu, sejenak kami rindu untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Maka Engkau biarlah layakkan kami. Engkau sudi untuk mengampuni dosa kami, sehingga di dalam kelayakan untuk kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, biarlah kami pun boleh mengerti maksud Tuhan lewat bacaan firman sesaat lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Amsal pasal 10 ayat 8, ayat 9 dan ayat 10 akan kita renungkan di sepanjang hari ini. Begini firman Tuhan, Amsal 10 ayat 8, 9 dan 10. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari kitab Amsal pasal 10 ayat 8, 9 dan ayatnya yang ke-10. Tentu ketika kita bicara tentang kitab Amsal, maka kita langsung berpikir tentang hikmat. Tetapi ketika kita pun berpikir tentang hikmat, maka kita pun merindukan untuk memperoleh hikmat itu. Nah, pada dasarnya dalam kitab Amsal ini, pengamsal sebenarnya boleh membagi secara atau dua bagian besar tipe akan manusia. Ada manusia atau orang yang disebut benar, tapi ada juga manusia atau orang yang disebut fasik. Dan orang benar, jalan-jalannya itu akan senantiasa mengikuti petunjuk dan arahan dari sang sumber dan pemilik hikmat itu. Siapa pemilik hikmat? Tidak lain tidak bukan kita yakini adalah Allah sendiri. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya dengan mengenal, mengasihi, kemudian takut akan Tuhan karena pengenalannya yang tepat akan Tuhan, maka itu pun akan mengarahkan orang itu pada hikmat dan pada apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga orang benar jalan-jalannya akan senantiasa mengikuti aturan-aturan Tuhan. Sebagaimana ayat 8, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Tetapi sebaliknya, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Artinya, bicara di sini oleh pengamsal di ayat 8 mewakili hati, pikiran dari orang yang kemudian dinilai dan disapa sebagai orang bodoh. Karena dari pikirannya, dari hatinya, tampil atau muncul lewat tutur katanya. Bukankah kita kadang dapat menilai seseorang di antaranya lewat bagaimana tutur katanya, bagaimana tutur kata itu mewakili hati, pikiran, dan perasaannya. Ya, walaupun ada orang pintar berkata-kata,
Tapi walaupun sepintar bagaimanapun dia berkata-kata, tapi pasti akan nampak juga dari hasil akhir yang boleh dia lakukan. Dan itu dapat kita lihat dari buahnya. Apakah orang itu benar atau orang itu fasik? Selanjutnya di ayat 9, siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Artinya dari bagian ini bicara orang benar dan orang fasik. Maka orang benar dia akan tampil tanpa beban. Karena tidak ada yang membebaninya. Bersih kelakuannya. Tapi bagi kita semua pasti akan bertanya, siapa manusia yang bersih kelakuannya? Siapa manusia yang lolos dari segala beban, apalagi bicara mengenai dosa? Tidak ada satupun yang lolos bicara-bicara tentang dosa. Tapi bagi kita orang percaya di dalam Tuhan Yesus, kita orang yang lemah. Tapi di dalam Yesus kita telah dibenarkan oleh kuasa kematian dan kebangkitannya. Untuk memungkinkan kita dibenarkan, untuk memungkinkan kita tanpa beban, untuk memungkinkan kita dalam kelakuan yang bersih atas anugerah Tuhan, maka aman jalan kita. Kita akan lurus mengikuti Tuhan. Berbeda dengan orang fasik, sangat berliku-liku jalannya, dan pasti akan segera kentara, cepat atau lambat, kekeliruan dan kealpaannya. Tetapi ayat yang terakhir, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Mengedipkan mata di sini dalam pengertian orang yang bersepakat dengan kejahatan, ya. Artinya dia bersepakat dengan kejahatan, maka dia akan mendapatkan kesusahan. Begitu juga siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Saya kira dengan 3 ayat ini boleh memampukan kita untuk memberi penilaian. Pertama-tama mulai dari diri kita sendiri. Sudahkah kita disebut orang benar? Sudahkah kita disebut orang yang mengikuti perintah? Orang yang tidak berbelit-belit jalannya, tetapi senantiasa tetap fokus kepada Dia, Kristus Yesus, pemilik hidup, yang menganugerahkan hidup dalam keselamatan, untuk kita dimungkinkan memperoleh segala hal yang luar biasa dengan Dia. Ingat, kita orang-orang biasa, tetapi ketika dibenarkan oleh Yesus, kita akan menjalani, menghadapi, dan menerima hal-hal yang luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu di saat ini boleh menuntun kami, tapi juga menyadarkan kami ketika Engkau mengoreksi lagi kami. Ketika kami mengaku ada di pihak orang benar, karena pembenaran yang Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah kami dimungkinkan untuk terus-menerus dikoreksi di dalam kuasa Roh Kudus dan di dalam kuasa firman Tuhan. Sebab tanpa firman, tentu kami akan jatuh. Hanya dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh, kami boleh rendah hati dan menerima segala aturan Tuhan untuk kami kerjakan di dalam hidup ini. Mampukan kami mengarungi hari-hari kehidupan kami dengan kami dimungkinkan berjumpa dengan segala situasi hidup, tapi dengan hikmat dari Tuhan kami akan dimampukan. Terima kasih ya Tuhan, hidup dan rencana kami hanya mau taruhkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian keluarga di saat ini. Tuhan memberkati. Shalom. Damai di hati.